Kristus. Anda percaya nggak? Kalau Anda percaya, maka Anda mustahil jadi Kristen. Karena Kristen itu dibangun dari asas-asas kepercayaan terhadap oknum yang datang setelah Yesus terangkat mengaku Kristus, yang kepada Paulus dan kepada penulis kitab Wahyu. Kalau Anda percaya, mustahil jadi Kristen. Coba saya uraikan. Yesus mengatakan hidup kekal adalah percaya kalau dia utusan Tuhan. Percaya nggak kalian? Yesus itu utusan Tuhan. Percaya paman. Loh, tapi kalian menuhankan. Berarti Anda berkata dalam mulut percaya, tapi faktanya Anda menolak mulut Anda sendiri. Kalau Anda mengatakan Anda percaya kepada Yesus, maka Anda akan mendudukan Yesus level yang paling tertinggi. Kedudukannya hanya utusan Tuhan, bukan anak zina, bukan setan, bukan kambing, tetapi utusan Tuhan. Kalau Anda percaya, maka Anda akan mendapatkan hidup yang kekal. Sayangnya Anda tidak percaya. Apa buktinya Anda tidak percaya? Anda menjadi Kristen, Anda menuhankannya, padahal Yesus tidak mengajarkan itu. Mulut Anda terpoles. Kami percaya Yesus. Nenek lu kiper, buktinya Anda jadi Kristen. Jadi Kristen ini bukan pengikut Nabi Yesus yang datang di tengah Bani Israel. Kristen itu adalah pengikut Kristus yang penyesat, yang harus diwaspadai. Coba saya tanya nih, percaya ndak Anda ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus? Percaya. Apa nasihat Yesus? Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, apa kata Yesus? Jangan percaya. Ente kebalikannya, malah percaya. Kami lebih percaya kepada Yesus. Ketika Yesus mengatakan dirinya hanya nabi, hanya utusan, hanya rasul bagi Bani Israel, kami percaya. Ente kagak. Jadi ya siap-siap aja mati dalam dosa kalian. Jadi Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata bertemu dengan saya di padang gurun, bertemu dengan saya dalam bilik rahasia, apa kata Yesus? Percayalah. Oh no. Yesus mengatakan jangan kamu percaya. Sekarang saya mau tanya. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan sosok yang mengaku Yesus Kristus di padang gurun, subhanallah, syukran sahabat Bambung. Apakah saudara jangan ini percaya? Ketika Paulus mengaku, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh. Aku bertemu dengan Yesus dalam bilik penjara loh. Saudara Ain, syukran. Saya bertanya kepada saudara, apakah Anda percaya? Kalau itu adalah Yesus, silakan Anda jawab. Ya, terima kasih Bang Suma. Dan aduh, Bang Suma terlalu bagaimana ya? Mau dikatakan kebanyakan framing sih. Jadi sekarang Bang Suma, pertanyaan saya, apakah Anda percaya? Tunggu Bang. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 tidak ada kaitan dengan percaya pada Yesus sebagai utusan. Jauh sekali pemahaman Anda dengan Alkitab ternyata. Yang dimaksud dengan keselamatan di sini adalah juru selamat lewat kematian di kayu salib. Mana? Untuk Coba tunjukkan. manusia. Coba Anda tunjukkan di Yohanes 3. Coba. Coba Anda tunjukkan di mana kematian. Pembicaraan Anda tadi. Jadi mohon Anda ya, karena Anda mencoba untuk memframing kebohongan. Iya, nggak boleh gitu, nggak boleh. Juga memframing bahwa keselamatan itu datang percaya bahwa dia sebagai utusan. Percaya. Jauh terus sekali, apa hubungannya percaya mati di salib? Jauh sekali, Bang. Jauh. Ya, apa hubungannya percaya mati di salib? Mana dalilnya? Ayat 16. Dengar mana dulu, dalilnya? Kan saya membiarkan Anda bernarasi dan berbicara tentang apa yang kau pikirkan. Karena Anda sudah masuk ke dalam pelituran. Sekarang saya mau meluruskan pemahaman Anda yang salah dalam Yohanes 3 ayat 16. Jadi di sini keselamatan bukan bertuju pada percaya Yesus sebagai utusan, tetapi percaya Yesus lewat kematiannya di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Makanya dimaksudkan keselamatan kita semua itu karena dia menyatakan bahwa keselamatan yang dia akan berikan itu kepada semua orang umat manusia. Bukan bahwa kita harus percaya dia sebagai utusan. Salah ya Bang Suma ya. Pelajari lagi Alkitab supaya biar lebih pakar dan lebih memahami betul. Tolong yang tunjukkan. Kedua, Anda juga mengatakan sabar dulu, saudara. Sabar. Kami tidak pernah menyatakan bahwa dia adalah penyesat. Sabar. Sip Babami. Tolong kamu tunjukkan ke saya di Yohanes 3, percaya yang dimaksud adalah percaya dia mati terkutuk di salib. Saya ngomong ternyata di mute.
Sekarang tunjukkan ke saya. Sebelum Anda terlalu jauh menyesatkan manusia. Jadi gini ya Bang. Tolong tunjukkan. Sabar dulu, dengar. Tolong tunjukkan di Yohanes 3. Percaya yang dimaksud adalah percaya Yesus anak suci ini mati secara kutuk di atas salib. Silakan. Iya, jadi gini ya Bang. Jadi ya dalam Yohanes 3 ayat 16 ini bukan menekankan bahwa kita keselamatan itu datang daripada kita harus percaya bahwa Tuhan itu sebagai utusan. Salah. Framing Anda terlalu jauh, salah. Jadi yang dimaksudkan di sini bahwa keselamatan itu datang karena apa? Kita mempercayai Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menyebut umat manusia. Tolong dalil. Umat manusia. Tolong dalil. Iya, dengan demikian bahwa kita percaya. Sudah, jangan Anda membawa dalil karena Anda juga tidak membawa dalil tentang Yohanes 3 ayat 16 ini tentang kepercayaan atau keselamatan itu datang karena kita harus percaya Dia sebagai utusan. Salah. Anak Tuhan ini Itu juga utusan atau bukan? Dan baru Bang, baru yang kau nyatakan tadi penyesat. Maaf kalau Tradisi Yahudi, anak Tuhan itu utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Utusan Tuhan, utusan pemohon. Baca di Kias Ibrahim ayat 4. Siapa Allah yang menyesatkan itu? Anda pasti tahu. Masih Yohanes 3 nomor 16, saya mengatakan anak Tuhan itu percaya sebagai utusan Tuhan. Anda mengatakan Yohanes 3 nomor 16 percaya Yesus mati di atas salib. Tolong bagaimana Anda bisa menipu seperti itu? Di mana dalam Yohanes 3 ini percaya Yesus mati di atas salib itu di mana dalilnya, Bang? Nah, terus dalilnya juga dari mana Anda mengatakan bahwa dia percaya Yesus sebagai utusan? Saya baca. Dengar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal. Anak di sini utusan. Utusan. Yang Yang disebut itu sebagai firman gimana? Yang disebut anak Tuhan itu utusan Tuhan. Jangan Itu keraskan pemahaman hati Anda, tapi pemahaman kami atas firman Allah itu sendiri. Coba Anda tunjukkan kepada saya di mana anak Tuhan, anak Allah itu adalah firman. Coba tunjukkan ke saya. Coba misalnya Israel adalah anak sulung. Di mana dikatakan Israel itu adalah firman? Silakan. Hati-hati komputernya rusak. Supaya nggak dikatakan bahwa framing melulu. Iya, silakan Anda Yohanes 1 tunjukkan. ayat 1 artinya pada mulanya adalah firman. Itu saya Firman itu paham. bersama dengan Saya Allah. paham. Dan Yang firman saya itu maksud, adalah Allah. Sudah, Bang. Yang saya maksud, saudara. Oh ya sudah, itu jawabannya, Bang. Israel, sabar. Israel itu disebut sebagai anak sulung Elohim, anak sulung Tuhan. Tolong Yang tunjuk. dimasukkan tadi tentang Yohanes kan Yohanes 3 ayat 16. Saya kan berkatakan, saya berkata. Kalau kamu mengatakan demikian, saya mengatakan bahwa Yohanes 3 ayat 16 Saya itu, katakan kepada bahwa itu saudara, adalah firman Tuhan, bukan utusan. Saudara, saya Iya. katakan kepada saudara, tradisi Yudaism yang disebut anak Tuhan itu utusan Tuhan. Ya, Anda itu ingin pemahaman membantu. kalian. Tetapi saya memahaminya sebagai firman. Karena tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1 yang artinya pada mulanya adalah firman. Firman Itu bersama ucapan dengan Yesus Allah. atau bukan? Dan firman itu adalah Allah. Itu ucapan Yesus Ya, atau bukan? tergantung pemahaman Anda. Kalau pemahaman Anda anggap benar, Berarti saya Ya, diskusi itu dengan juga- apa ini? Saya Oh, ya. diskusi dengan Saya sesuai bunga dengan yang dikasih Alkitab roh. juga. Saya Ini- tanya, kan? Emang Yesus dan Allah itu gimana sih pemahaman Anda? Aduh, udah mulai ini. Inilah kalau kita menyembah Iya, karena iblis Yesus kayak itu gitu, juga Bang. kan Allah itu. Kalau nyembah iblis itu gitu caranya. Oh, jangan gitu dong, Bang. Loh, kalau bukan iblis, Iya. lalu siapa? Masalahnya kan, gini, Bang. Yesus kan berkata, Bang Suma. jangan kamu percaya. Saudara, jangan kau percaya ketika ada yang mengaku bertemu dengan aku. Kenapa Anda percaya? Kenapa Anda percaya? Iya, itu kan menurut asumsi Anda. Loh, kok jadi asumsi? Yesus Iya. melarang Bani Israel percaya ketika ada yang mengaku bertemu dengan dia di padang gurun. Betul nggak? Ya, itu sesuai perkataan. Ini kita sudah masuk di mana? Poin sudah tidak lagi di Yohanes ya 3 ayat 16. Sudah di lain-lain lagi ya. Kalau sudah di lain-lain lagi bilang ngomong dong. Supaya kita ke sana. Justru karena Anda percaya kepada pemberitaan ada oknum ketemu Yesus di padang gurun, sembarang Anda tabrak Yohanes 1 lah, Yohanes Saya 3 lah, nggak Yohanes ngomong 10. tadi. Karena Anda percaya bahwa yang datang kepada Paulus itu Yesus, maka Anda tabrak Yohanes 1, Yohanes 3, Yohanes 10 untuk memuaskan
birahi keagamaan Anda. Sekarang saya tanya, ketika Yesus berkata, jangan kau percaya ketika ada orang mengaku bertemu Kristus di padang gurun. Posisi Anda di situ? Bang? Di mana, Bang? Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Posisi Anda di situ percaya atau tidak percaya? Kita buka dulu, Bang, supaya lebih jelas. Iya, silakan. Ya, silakan. Matius 24 ayat 26 merupakan bagian dari khotbah Yesus kita itu. 23 sampai 26. Matius 23. 24 nomor 23. Ya. 24 nomor 23 sampai 26. Tadi yang memberikan gift, barakallahu fik, sehat selalu. Panjang umur, dimudahkan rezekinya, menjadi amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Bang Soma, boleh nggak kalau aku Islam nggak percaya? Begitu juga yang nonton di TikTok dan di YouTube, doa yang sama untuk antum semuanya. Gimana, Dek? Boleh ya nggak? benar, Bang. Aku nggak percaya di Matius 24:23 itu, aku sebagai Islam nggak percaya. Ya, memang Yesus mengatakan jangan percaya kok. Makanya kita lebih mendengarkan Yesus daripada Kristen ini. Kristen ini bukan pengikutnya. Kristen ini anti Yesus. Sekarang coba Anda baca. Apakah Anda sudah baca? Jadi gini, Bang, pemahamannya di sini gampang, mudah dan sangat gampang, Oke, Bang. silakan. Maksudnya Yesus itu mengatakan jangan percaya kepada mereka yang datang-datang membawa nama Yesus. Ya, ketika Artinya ada orang mereka membawa nama mengaku Yesus tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti Yesus bisa memberikan mujizat, menyembuhkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Nah, kalau tidak bisa berbuat demikian, maka itu dikatakan umat atau Yesus palsu. Gitu, Bang, pemahamannya. Sekarang coba Anda aja, baca. Kan, Bang? Itu gampang aja pemahamannya. Jadi kalau kita harus memahami betul-betul Alkitab gitu. Tetapi ya memang kalau orang Islam memang tidak bisa diberikan pemahaman Udah, Alkitab. Bang, gantian. Karena telah menolak firman Bang. itu sendiri. Telah menolak Yesus itu sendiri. Bang, gantian. Gini, saudara, kelihatannya otak Anda lukanya parah kali. Jadi gini, Matius 24 nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan Kristus, ada Mesias, ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan pergi ke sana, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Sebab Kristus palsu akan muncul dan melakukan banyak mujizat. Jadi jangan Anda jadikan mujizat itu sebagai simbol bahwa itu Yesus asli. Justru si palsu, si penyesat ini, si iblis ini, kata Yesus melakukan banyak mujizat. Makanya Yesus mengatakan jangan kamu percaya. Pertanyaan saya kepada saudara, ketika kondisi ini diperhadapkan dengan saudara, apakah Anda percaya atau tidak percaya? Ya jelas dong tidak percaya. Nah, kalau Anda tidak percaya, perbuatan-perbuatan Yesus, menyelamatkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Kalau Anda tidak percaya, kenapa Anda percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Oh, itu teks yang berbeda juga, Bang. Hanya. Dan kita saja bisa melihat itu kan sudah mujizat. Saya ulang lagi. Ketika Yesus mengatakan, jangan kamu percaya apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik rahasia. Kata Yesus, jangan kau percaya. Pertanyaan saya, ketika Paulus mengaku bertemu Yesus di padang gurun, apakah Anda percaya atau tidak percaya? Percaya dong, dia yang menyaksikan sendiri kan. Nasihat Yesusnya percaya atau jangan percaya? Percaya juga dong. Tergantung di mana kita melihat. Nah, tengoklah. Kalau Yesus mengatakan jangan melihat, tengoklah saudara-saudara. Ini Mesias palsu berbeda dengan Yesus. Inilah kenapa inilah Islam kesalahan itu kalian datang. tidak memahami Alkitab. Inilah harus Islam datang untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang otaknya sudah rusak. Jangan di-mute dong. Di dalam Al-Quran dikatakan, hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa iblis itu turun? Iblis itu turun tanazzalu ala kulli afakin adim, kepada pembohong. Yesus mengatakan jangan percaya, tapi Anda berbohong di sini. Anda mengatakan Mesias Yesus palsu yang dimaksud bukan jangan percaya kepada Paulus. Kamu ini masih baik dong Alkitabnya. Bedakan pemahaman Mesias palsu. Jadi apabila ada orang Paulus berkata ketemu.
Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, kata Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Iya, yang Mesias palsu yang tidak boleh dipercaya. Kalau Yesus, kenapa kita tidak boleh percaya? Nah, Saya ulang lagi. Terlalu rendah. Saya ulang lagi. Astaga, kata Yesus kepada muridnya yang asli, Mesias apabila palsu, dan ada orang mana mengaku Yesus dan bertemu. mana Mesias? Mau dilanjut enggak ini? Iya, saya hanya menekankan, Suma, kau harus belajar mana yang Mesias palsu dan mana yang kejadian yang memang benar-benar diperhadapkan kepada Rasul Paulus. Oke. Begitu. Coba kamu Tapi di terangkan sini kepada kamu saya. tidak bisa memahami mana Mesias palsu. Oke, coba kamu buktikan ke saya bahwa Mesias yang datang ke Paulus itu adalah asli. Silakan kau buktikan. Dari matanya buta menjadi melihat kembali. Di mana dalilnya? Cukup. Di mana dalilnya? Tanda-tanda orang yang kedatangan Mesias asli matanya buta. Coba. Maksudnya dia memberikan kebenaran itu lewat kebutaannya dan menjadi melihat kembali. Itu sudah benar-benar bahwa dia adalah benar. Allahu Akbar. Matius 12, orang yang kerasukan setan matanya buta. Jangan kawan, jangan. Ini sudah 2025. Jangan kalian menipu lagi, membohongi lagi. Apologet Islam itu sudah ada. Dengarkanlah mereka yang jujur membahas Bible tanpa ada tujuan untuk menyesatkan atau mencari jemaat begitu. Al-Quran saya mengatakan wa ikhwankum wa iyad'una illa syaitanan marida. Itu kata Quran. Yang mereka sembah adalah iblis yang durhaka, iblis yang terkutuk. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yukasirun. Saudara-saudara iblis, syukran sahabat Bambung, namanya keren. Saudara-saudaranya iblis adalah orang-orang kafir, di mana penolong-penolong iblis ini kafir, yang menolong iblis di dalam mendurhakai Tuhan. Ketika Anda berhasil mengajak manusia menyembah kepada Mesias atau Kristus palsu, Anda sedang berhasil membantu iblis di dalam menyesatkan manusia. Iblisnya mau supaya manusia menyembah dirinya. Yesusnya mau agar jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Paulus mengaku bertemu Mesias di padang gurun. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Sederhana kan? Tadi Anda mengambil Yohanes 3:16, siapa yang percaya kepada Yesus hidup kekal. Nah, Yesus mengatakan jangan kau percaya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus. Kenapa Anda tidak percaya kepada Yesus? Agar Anda tidak percayai kepada Kristus yang palsu itu. Anda ingin mengatakan itu asli. Apa bukti kalau itu asli? Bukankah Yesus mengatakan Kristus yang asli ketika datang itu matahari menjadi gelap, bintang berjatuhan dari langit. Itu kalau yang datang Kristus asli. Tapi kalau itu tidak terjadi, maka itu palsu. Kata Yesus, jangan kamu percaya. Sesederhana itu loh, teman-teman. Tapi karena kalian ini adalah pahlawan-pahlawan iblis, ya kalian harus memperjuangkan misi iblis menyesatkan. Kalian harus mutar-mutar, harus berjuang sampai mati. Bagaimana supaya iblis ini tidak kehilangan pengikut? Padahal jelas loh gitu. Iblisnya mengatakan kemudian menyesatkan manusia. Aku akan sesatkan manusia. Kecuali mereka yang menggunakan akal sehat. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Penyesat itu tanda-tandanya apa? Mengaku Yesus, mengaku Kristus. Yang datang kepada Paulus, mengaku Yesus gak? Mengaku. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Silakan. Kalau masih ada yang ingin. Iya, siang silakan. Iya, lumayan ramai tadi. Iya. Tapi gini Bang Sumaya, ya sebagai Kristen memang ya kita nggak berpandangan seperti itu ya. Dan izinkan saya ngomong sedikit. Memang betul di Matius 24 ayat 26 itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di padang gurun, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana,
Jangan kamu percaya, betul sekali. Dan ini sedang berbicara tentang penampakan fisik dalam wujud manusia yang mengaku sebagai Mesias. Jadi apa yang dimaksud Yesus itu adalah kenampakan secara utuh. Ada seseorang mengaku sebagai Mesias atau bahkan mengaku sebagai Yesus juga sama. Ada orang yang ngaku-ngaku melihat Yesus misalnya atau melihat Mesias, jangan kamu percaya. Itu pesan Yesus. Siapapun itu. Nah, sedangkan di Kisah Para Rasul yang Paulus lihat adalah cahaya, tapi tiba-tiba cahaya dari langit memancar mengelilingi dia dan dia mendengar suara. Ngaku? Jadi ya mengaku sebagai Yesus. Nah, jadi di sini ada dua konteks yang berbeda. Yang pertama, wujud secara utuh, yang dilihat Paulus adalah cahaya. Nah, yang lebih penting adalah setelah itu bukan justru Paulus menjadi penyesat, tapi justru jadi apa? Kembali bertobat. Wow. Oke. Ya, jadi gini, Bang. Yang saya mau katakan begini, mohon maaf ya. Misalnya nih, karena jenengan kan kebetulan Muslim juga, saya nyinggung sedikit ya. Misalnya Nabi Muhammad pernah mengatakan ketemu di langit kedua. Nah, yang seperti itu yang kita tidak boleh percaya sebagai orang Kristen. Begitu Bang maksudnya. Oke. Ada nggak nasihat Yesus? Jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di langit. Bukannya di padang. Padang gurun. Yang nggak ada sih. Ya. Cuman yang harus diwaspadai yang mengaku bertemu di langit atau yang mengaku bertemu di padang gurun? Yang di sini atau di sana begitu. Lihat ya. Padang gurun kan? Iya. Nah, siapa yang bertemu dengan Yesus di padang gurun? Nabi Muhammad atau Paulus? Bukan. Maksudnya Loh, dimanapun. Entah di padang gurun, entah di dalam rumah. Begitu. Iya. Nah, Paulus Dimana-mana. mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun kan? Ya, yang ditemui Paulus adalah cahaya. Enggak, tunggu dulu. Jangan situ dulu. Yesus dia mengatakan waspadalah kepada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun atau di langit. Kalau itu di padang gurun atau siapa di yang dalam bertemu rumah, di padang gurun di sini dengan atau di sana? dengan sosok Mesias? Nabi Muhammad atau Paulus? Kalau Paulus cahaya, yang ditemuin cahaya. Iya, saya tahu cahaya ini ngaku siapa? Ngaku Pak Bom Bom atau ngaku Paulus? Yesus. Yesus. Ya iya Yesus. Berarti jelas toh. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Dan narasi saudara, Bro Admin mengatakan yang dimaksud adalah yang datang secara fisik. Itu nggak ada, itu Anda buat-buat sendiri. Ketika kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Di situ tidak ada bentuk fisik, bentuk roh, bentuk suara, nggak ada. Siapapun yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, jangan kamu percaya, titik. Apapun itu. Jadi apabila ada orang berkata Mesias ada di sini, jangan kau pergi ke sana, atau Mesias ada di sana, di sini, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu akan datang dan melakukan banyak mukjizat. Mukjizat kejadian luar biasa. Misalnya ada suara, ada cahaya. Itu yang dimaksud itu mukjizat-mukjizat seperti itu. Sedangkan kalau Yesus yang asli yang datang, ya bentuk manusia asli. Baca dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, malaikat berkata, Yesus yang kamu lihat terangkat akan datang seperti kamu melihat dia terangkat. Nah, Yesus juga mengatakan, ketika aku datang sebagai anak manusia. Matius 24 nomor 27, Matius 24 nomor 30. Aku kalau datang sebagai manusia. Sedangkan Paulus mengaku Yesus datang bukan sebagai manusia. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Inti kesimpulannya menurut Yesus, kalau aku yang datang, aku datang sebagai anak manusia. Tidak pernah aku datang sebagai anak hantu, anak roh. Tidak ada itu, Yesus ajarkan itu. Yang datang sebagai roh hanya roh kebenaran. Tertulis di mana?
Yohanes 16, nomor 7, nomor 8, nomor 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Datang dalam bentuk roh kebenaran, bukan Yesus. Kalau Yesus yang datang dalam bentuk fisik manusia, sebagai anak manusia. Nah, kalau penyesat yang datang mengaku Yesus Kristus tapi bukan manusia, itu pernah terjadi kepada siapa? Paulus. Kata Yesus, jangan percaya. Kalau Anda percaya kepada Yesus, mustahile kalian jadi Kristen. Titik. Silakan. Oke, Bang Suma, mungkin biar lebih jelas ya. Ya. Ini saya bacakan saja ayatnya. Silakan. Saya nggak menafsir-nafsir lagi. Saya bacakan dari 20. Apa? Dari toli-toli? Bukan, Don. 20. Apa ini, Bang? Pada waktu itu, ini ayatnya loh, supaya Apa? tidak. Baca Kan apa? tadi ayatnya yang tadi dimaksudkan. Ya. Yang kan katanya harus mendengarkan perkataan Yesus. Ya, ya. Oh, Matius 24. Silakan. Matius 24. Oh, gitu bacanya. Nah, terus? Sorry, kepencet. Oh. Aku siap. Syukran. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepada kamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia atau kedatangan Yesus. Begitu Bang ayat lengkapnya. Jadi ini benar-benar kedatangan secara fisik. Mana di situ tertulis fisik, Bang? Nggak ada. Itu cuman tafsiran saudara. Berkata lo di situ. Jadi apabila ada yang berkata lo, bukan menampakkan fisik. Jadi kalau ada yang berkata, entah itu bentuk roh, entah itu bentuk pohon, entah itu bentuk mobil, kalau dia berkata, aku Mesias, kata Yesus apa? Jangan kamu percaya. Jangan ditambah-tambahin. Tidak bagus kedengarannya. Udahlah, tidak bagus ditambahin lagi, maka tambah hancur. Yesusnya mengatakan, jelas itu. Jadi apabila ada yang berkata, ada Mesias di padang gurun, jangan kamu percaya. Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, memenuhi syarat untuk jangan percaya. Tanda-tanda kedatangan aku datang sebagai anak manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia, bukan anak manusia. Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil dari Yesus yang bukan manusia. Kalau bukan manusia lalu apa? Ya iblis. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus mengaku Yesus datang kepadaku bukan manusia. Berarti penyesatnya siapa? Ya Paulus. Kata Yesus apa? Jangan kamu percaya. Terus kenapa Anda percaya? Kalau itu adalah Yesus. Ayo. Sebenarnya gini Bang. Sorry saya masuk ya. Ya. Aduh, jawabannya orang Kristen jangan kayak gitu. Sekarang gini, Jen, tergantung sebentar, Jen. kita. Tunggu dulu Jen. Tunggu sebentar Jen. Ya, boleh. Bang Juma ini salah. Bang Juma, di dalam Korintus, Paulus Martin, ya. melihat Yesus.
itu secara pribadi dipilih ya. Tetapi di dalam Matius 24 ayat 20, Matius 24 ayat 23 ini sampai ke 27, dengar ya Bang Juma, biar bertobat Bang Juma. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke darat. Demikian pula lah kelak kedatangan Yesus. Emangnya pada waktu Yesus datang kepada Paulus sudah kedatangan akhir zaman? Belum Bang Juma. Berarti Beda bukan dia yang di datang. Korintus, beda yang di sini. Begitu. Ya ayo lanjut teman-teman Kristen. Oke, saya tanggapi dulu yang Begitu. ini. Saya tanggapi dulu yang ini. Yesus didatangi oleh muridnya di Bukit Zaitun. Murid-muridnya kemudian bercakap-cakap secara pribadi dengan Yesus. Kata murid, katakanlah kepada kami wahai guru, bila manakah itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu? Apa tanda kedatanganmu? Yesus mengatakan, tanda kedatanganku seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Semua manusia akan melihat aku. Cahayanya bukan hanya mengelilingi satu orang, tapi cahayanya dari timur sampai ke barat. Itu tanda kedatanganku. Yang kedua, apabila aku datang, maka yang terjadi itu apa? Bintang-bintang akan berjatuhan. Itu ketika aku datang. Akan tampak tanda aku anak manusia di langit. Itu tanda ketika aku datang. Anak manusia akan nampak di langit. Dan apakah cuma 1-2 orang yang melihat? Tidak. Semua manusia akan melihat itu. Itu tanda kedatanganku. Jadi kalau aku yang datang, kiamat dunia. Kalau Anda mengatakan itu bukan Yesus, kalau Yesus yang datang pada saat itu maka kiamat. Memang betul. Justru karena tidak kiamat, maka itu bukan Yesus. Kalau Yesus yang datang di abad pertama kepada Paulus, kiamat sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi karena yang datang bukan Yesus, tidak kiamat. Apa pesan Yesus? Jangan ente percaya. Karena kalau saya datang, bukti tanda kiamat itu berarti. Itu kata Bang siapa? Juma, Kata Yesus loh. Yesus ke Paulus belum kiamat. Iya berarti itu bukan Yesus, Bu Darni. Yesus, tapi Dari Yesus mana Anda memilih tahu? Paulus secara Sedangkan pribadi. tidak Yesus ada mau memilih pribadi-pribadi. Paulus supaya menjadi saksi, mengabarkan Injil, meneruskan. Tidak ada. Itu. Yesus berkata, apabila ada orang berkata kepadamu, apabila ada oknum berkata kepadamu, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, oknum pribadi, jangan kamu percaya. Karena oknum ini akan dipakai oleh iblis sebagai nabi dia. Mesias palsu datang kepadanya dan dia akan menjadi nabi, menjadi pengajar, menjadi pembimbing manusia untuk supaya percaya kepada Mesias palsu, untuk menuhankan si palsu tadi. Makanya di data nomor 24-nya kata Yesus, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka Mesias dan nabinya akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin si Mesias palsu melalui nabi palsunya menyesatkan murid-muridku juga. Sebenarnya oke begini Bang. Jangankan Sebenarnya- kalian, murid Yesus aja disesatkan. Murid Sebenarnya pilihan, begini, Bang. orang pilihan aja disesatkan, apalagi kalian. Itu kata Yesus. Asal mulanya sampai Paulus itu dijamah Yesus melalui cahaya itu karena Paulus itu latar belakangnya sebelum itu antikristus. Dia benci akan Kristus, benci akan Yesus. Karena itu maka dia punya niat untuk membantai, membunuh semua pengikut Yesus. Nah, selama niatnya dia itu dalam perjalanannya, Yesus hadir dalam bentuk cahaya. Nah, ketika cahaya itu datang kepada dia, maka terjadilah pada dia seperti yang dikisahkan dalam itu. Nah, kita lihat setelah dia mendapatkan itu,
dia punya perbedaan. Perbedaannya apa? Dari di sebelumnya punya niat jahat untuk membunuh, pada akhirnya dia bertobat. Buktinya beberapa kali dia dipenjara karena dia mewartakan kebenaran. Nah, kita bisa tahu setelah dia bertobat berarti dia berbuat baik. Itu berarti benar-benar dia mengikuti sang kebenaran. Nah, kalau kita melihat lagi ke Nabi, jika ada pun Nabi, sorry saya tidak bisa, ini apa, saya cuma mengisahkan. Nabi Muhammad, sebelum dia menjadi Nabi, diangkat menjadi Nabi oleh kalian, dia punya istri cuma satu. Tapi setelah dia jadi Nabi, dia punya istri lebih dari satu. Nah, sebelum dia jadi Nabi, dia tidak mendapatkan harta hasil rampasan perang. Tapi setelah dia jadi Nabi, 1/5% dari harta rampasan perang buat dia. Nah di situ kan ada perbedaan. Masa kalaupun Allah menyertai dia, so kenapa dia malah lebih kejam dari itu tindakannya? Nah sedangkan Paulus setelah dia menemukan hal itu, dia bertobat, bahkan di penjara beberapa kali keluar masuk penjara, tapi dia masih mau berjuang karena yang dia berjuang itu benar adanya. Nah sedangkan bicara soal kedatangan Yesus secara fisik itu pada akhir zaman, di mana dia akan datang seperti yang dikisahkan tadi dan akan disaksikan oleh semua di kolong langit. Sedangkan tadi yang Yesus datang berupa cahaya kepada dia, itu adalah sentuhan kasih Yesus kepada dia untuk kembali bertobat. Sebagai konsep di situ. Karena begini bang, kenapa di Kristen ini tergantung kita, sorry, ini tergantung kita bagaimana menafsirkan kitab. Tapi kalau kita menafsirkan dengan ini, sedangkan gini, di Quran dia harus butuh hadis untuk menafsirkan Quran. So, jika Quran itu diturunkan atau firman Allah, kenapa harus ada hadis? Nah itu kan konsepnya. Tergantung. Baik. Kemana-mana Anda ngomong, lanjut. Paparan Anda itu layak dikasih aplaus dulu. Ya luar biasa bah, mantap sekali. Wah keren, saya jadi merinding gitu loh. Merinding saya. Ternyata ada orang bisa menyesatkan dengan pola seperti itu. Gini. Dengarkan saya baik-baik. Dengarkan. Di dalam Lukas 21 nomor 8, ketika ditanya oleh murid-muridnya, "Guru, ya paman, apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Apa jawab Yesus? "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Penyesat akan datang memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Mesias, akulah Kristus. Saatnya sudah dekat. Bukan di abad ke-7. Jangan kamu mengikuti mereka." Lanjut di data yang sama. "Tetapi sebelum semua itu, sebelum penyesat itu datang memakai namaku, sebelum penyesat itu berkata akulah Kristus, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu terlebih dahulu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku." Hei, saudara San, saya mau tanya, yang datang menangkap, menyiksa, memenjarakan murid-murid Yesus itu Nabi Muhammad atau Paulus? Jawab. Yang menangkap apa? Ini bicara soal begini Pak. Jangan dulu kerasukan. Saya ulang. Yang menangkap, yang memenjarakan, yang menganiaya, yang menyerahkan murid-murid Yesus ke rumah ibadatnya orang Yahudi, Nabi Muhammad atau Paulus? Jawab. Apakah mereka sudah hadir setelah ada Yesus? Jangan dulu kerasukan. Yang kedua itu jangan kerasukan dulu. Yesus berkata kepada muridnya ketika ditanya, "Guru, bila manakah itu terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu terjadi?" Ditanya oleh si murid
yang ada di depannya. Angkatan pertama, abad pertama, antara tahun 30 sampai tahun 33, Cak Ayu. Ditanya, apa tandanya? Kata Yesus, waspadalah supaya kamu angkatan pertama yang hidup di abad pertama yang ada di depanku yang lagi bertanya ini, supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Tetapi sebelum itu terjadi, sebelum penyesat itu datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus, kamu semuanya akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa karena namaku. Pertanyaan saya, yang datang menganiaya, menangkap, memenjarakan murid-murid Yesus, yang menghadapkan murid Yesus kepada raja-raja dan penguasa-penguasa kala itu, Paulus atau nabiku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawab. Yang menangkap, oke. Yang menangkap dan menganiaya Yesus itu adalah kaum yang punya nabi palsu. Nah, kamu turun. Yang mengatasnamakan. Kamu turun. Cari pendeta, turunkan celananya, celop, jilat tanganmu. Pendeta sudah berhasil menipu kamu. Iblis sudah berhasil menyesatkan kamu. Ini jelas. Yesus ditanya, tandanya apa guru? Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku. Akulah dia, dan berkata akulah dia. Saatnya sudah dekat, bukan ratusan tahun. Saatnya sudah dekat. Dan tandanya, kalian ditangkap, kalian dianiaya, kalian disesah, kalian dipenjarakan, kalian dihadapkan kepada raja-raja, penguasa-penguasa karena namaku. Itu dilakukan oleh siapa, Cak Ayu? Nabiku, Nabi Muhammad gitu, hidup di abad pertama. Nabi Muhammad pergi ke sana, ngaku-ngaku, aku bertemu dengan Yesus di padang Gerena. Nabiku yang lakukan itu. Lalu nabiku mengaku-ngaku bertemu dengan Yesus di dalam bilik penjara. Hah? Ku jawab Bang Juma. Ya, silakan. Siapa yang menganiaya murid Yesus, Nabi Muhammad atau Paulus? Silakan. Ya. Kalau di dalam Lukas 21 ayat 8 itu Nah, di dalam Lukas 21 ayat 8 itu, di sini waspada itu waktu itu Paulus sebelum dia bertobat. Nanti ini juga nubuatan. Nanti juga kelak di akhir zaman yang menuhankan Yesus bisa dicangkai matanya. Nah itu sama kan Bang Juma. Nubuatan juga ini. Kelak juga seperti itu. Yang akan menyembah dia, mengatasnamakan dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Akan diseket. Kelak. Lihat aja. Lihat aja, sebentar lagi kami akan digeruduk, dipenjarakan. Ya enggak? Perasaan yang datang menghancurkan Nusantara ini dari pihak kalian yang mengaku-ngaku bertemu Yesus lah segala macam. Nanti di Indonesia merdeka oleh perjuangan kalimat la ilaha illallah, hidup tenang, baru kalian merasa kami sebentar lagi akan alamak. 300 tahun bukan waktu yang singkat. 350 tahun orang-orang yang mengaku pengikut Kristus melakukan pembunuhan, penjarahan dan seterusnya. Semua kemaksiatan dilakukan di Nusantara ini oleh mereka yang mengaku pengikut Kristus. Jangan Anda mutar balikkan fakta. Sebentar lagi apa? Sebentar lagi kalau kalian mayoritas, kalian lumat kami. Itu faktanya. Untung kalian minoritas, janganlah terlalu pongan dengan itu. Sejarah menuliskan orang-orang yang mengaku ajaran kasih, ya, mengaku anak-anak Tuhan datang ke Nusantara ini merampok, merampas, menjajah, menganiaya, memperbudak, memperkaos dan seterusnya. Itu kerjaan kalian. Kalian tenang-tenang ini karena kami mayoritas. Coba kalian ini yang mayoritas, hancurlah kami ini. Hancur sehancur-hancurnya. Jadi Lukas 21 nomor 8 itu cerita yang Yesus ditanyai. Jangan tafsir bebas. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus. Apakah yang bertanya kepada Yesus ini orang yang hidup di zaman sekarang? Bukan.
Lalu kenapa Nanti, Bang ditafsir Juma, seenak perut? akhir zaman. Ini bukan kenapa? berbicara mengenai akhir zaman. Yesus Iya. berkata, saatnya sudah dekat. Alamak. Yesusnya berkata saatnya sudah dekat, bukan berbicara akhir zaman. Bukan. Iya Bang Juma, di Lukas 21 ayat 8 ini pada saat itu memang Paulus sebelum dia bertobat, dia yang menganiaya, ya, menganiaya murid-murid itu. Nah. Tapi setelah dia bertobat, dia menjadi saksi, menjadi Oke. penginjil bagi Baik. Yesus, jadi rasul. Ya, Nanti juga nambahin kelak lagi. di akhir zaman, Baik. seperti sekarang ini, yang Baik. siapa yang menuhankan Yesus akan di Baik, baik. Anda mengatakan bertobat. Baik, saya kasih data Matius 12 nomor 38 sampai nomor 45. Pada waktu itu berkatalah ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Yesus mengatakan, "Angkatan jahat ini minta satu tanda." Angkatan jahat loh, kata Yesus. Angkatan jahat, kata Yesus, bertaubat. Lalu kemudian iblis yang ada di dalam dirinya keluar. Iblisnya setelah keluar, dia mengajak 7 iblis lain masuk ke dalam orang Farisi yang bertobat tadi. Apa yang terjadi? Orang yang tadinya bertobat, keadaannya jauh lebih buruk dari keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Itu kata Yesus. Maka muncul pertanyaan, orang Farisi yang pernah bertobat, lalu kejahatannya menjadi-jadi, itu siapa? Siapa seangkatan Yesus? Yang orang Farisi yang ngaku bertobat, setelah bertobat ternyata dia jauh lebih jahat daripada semula. Kalau tadi dia hanya membunuh fisik, setelah dia mulai kerasukan 8 iblis dalam tubuhnya, dia bukan hanya membunuh fisik, dia juga membunuh roh dan akal manusia. Siapa dia? Kalau cuma membunuh fisik, itu kejahatannya belum maksimal. Tapi kalau sudah akal yang dia bunuh, sudah rohaninya manusia dibunuh, maka dia sama halnya mengajak manusia untuk mati kekal di dalam api neraka. Siapa pelakunya? Siapa pelaku yang mengutuk hukum Tuhan? Siapa pelaku yang mengajarkan menyembah kepada Kristus? Siapa pelaku yang menganggap bahwa Tuhan datang inkarnasi menjadi daging? Siapa pelaku yang mengatakan bahwa dosa-dosa manusia itu akibat daripada dosa Adam di Gan Eden? Siapa manusia satu ini? Kata Yesus, orang Farisi seangkatan dengan dia angkatan jahat, dan dia adalah oknum yang kerasukan 8 iblis di dalam dirinya. Ada enggak orang yang mengaku ada iblis di dalam tubuhku untuk menggocoh aku? Ada enggak? Ada enggak oknum pendiri agama yang mengatakan aku diutus iblis ke dalam diriku supaya iblis itu menggocoh aku? Ada enggak? Ada dong. Jadi kalau Anda mengatakan Paulus bertobat, apanya yang bertaubat? Kalau Paulus itu bertaubat, maka Paulus akan mendengarkan Matius 19, jangan kau membunuh. Tapi ternyata Paulus, hasil pembunuhan inilah yang dijual kepada orang Roma dan Yunani sampai ke Indonesia. Juma, setelah Paulus bertobat, adakah ayat yang mengatakan Paulus pernah membunuh, mencuri, berzina, bercabul? Oke, Mana Tidak datanya? ada. Oke, baik. Ketika Yesus berbicara mengenai penyesat, apakah Yesus membicarakan tentang hal yang Anda sebutkan? Melakukan pencabulan, bla 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 dan seterusnya. Adakah iblis melakukan pencabulan? Tidak ada iblis melakukan pencabulan. Apakah berarti iblis itu baik? Tidak. Sekarang yang dikatakan penyesat itu adalah mengaku Kristus. Berarti apapun yang dilakukan setelah itu, si Kristus akan menutupi kejahatannya dengan melakukan sesuatu yang baik menurut pandangan manusia. Sekarang permasalahannya adalah, kalau itu bukan Paulus, lalu siapa yang dinubuatkan Yesus akan menyesatkan banyak orang? Mana orang banyak yang disesatkan oleh Kristus ini? Ada enggak? Di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai ahli kitab, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu, dan setelah dia menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaannya,
Siapa orang Farisi yang meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutnya? Dan ternyata pengikutnya menjadi orang neraka, dan pengikutnya menjadi 2 kali lebih jahat daripada dia sendiri. Itu siapa? Ku jawab. Silakan. Bang Juma kan mengatakan, selalu teman-teman apologet Islam mengatakan bahwasanya itu adalah Paulus menyesatkan. Lalu Sementara siapa? di dalam Alkitab itu, dari buahnya lah engkau mengetahui bahwa Bagus. Nabi itu adalah penyesat. Lihat, di dalam, dengar ya, di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketika hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Korintus 9 ayat 7, namun aku melatih tubuhku dan menguasainya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kami umat Kristen, kami tidak ada satupun melihat kejahatan Paulus setelah dia bertobat. Dari buahnya, kelakuannya selalu dia melakukan, menguduskan dirinya. Dia tidak pernah berzina, dia tidak pernah bercabul, dia tidak pernah membunuh selama dia penginjilan. Dia menjauhkan semua kekotoran-kekotoran itu supaya penginjilannya tidak dicakapkan orang. Ada ayatnya. Ini 1 Korintus 9 ayat 27. Namun aku melatih tubuhku dan menguasainya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Gak ada pernah Paulus itu bercabul, berzina, membunuh, merampok, Boleh saya memenggal minta kepala orang. Gak pernah saya boleh setelah minta bertobat. Saya boleh minta sejarah lengkap hidup Paulus? Supaya mulut saudari saya yang berkata dia tidak pernah ini, tidak pernah itu, apakah Anda pernah membaca sejarah hidupnya secara lengkap? Enggak, saya tanya dulu. Rasul Paulus merupakan keturunan Yahudi dan Saya Romawi. minta Paulus kitab lahir apa? di Tarsus. Kitab apa yang menceritakan sejarah hidup lengkapnya Paulus dari nol sampai dia meninggal dunia? Silsilah Paulus, Kisah Para Rasul 22 ayat 1. Nama bapaknya Rasul Paulus siapa? merupakan keturunan Yahudi dan Nama Romawi. bapaknya siapa, Bang? Paulus lahir di Tarsus. Iya, nama Kilikia. bapaknya siapa? Sekarang di Turki. Dari keluarga Yahudi. Ia mengaku Nama berasal dari bapaknya suku siapa? Benjamin. Tunggu dulu, Bang. Sementara itu Paulus juga memiliki kewarga negaraan Romawi. Iya, saya Paulus tanya dilahirkan sejarah hidupnya. dengan nama Saulusus. Ia dilahirkan di sejarah kota hidupnya, Tarsus. secara hidup, Dengar dulu, Bang sejarah Juma. hidup Di Kilikia lengkapnya. sekitar tahun 1 sampai 5 setelah Masehi di Provinsi Tenggara Tarsus, Turki. Paulus dididik dengan di bawah pimpinan Gamaliel. Sejarah lengkap hidup dia secara pribadi ada enggak? Itu Kitab yang apa? saya dapat. Enggak, kitab Itu apa saya yang tahu. menceritakan? Enggak ada dibikin sejarahnya. Paulus pernah berzina. Paulus pernah merampok setelah bertobat. Enggak, Setelah yang bertobat. saya tanya, ada enggak buku yang menceritakan perilaku Paulus secara lengkap? Sekarang Bang Ju menjelaskan. Aku sudah kubacakan tadi. Enggak, Itu saya saja tanya. silsilah Iya, yang saya tahu. juga bisa mengatakan bahwa si Fulan tidak pernah begini, tidak pernah begitu ya, karena saya tidak pernah membaca dan tidak pernah tahu sejarah hidupnya. Sekarang Bu Darni tahu nggak sejarah hidup Paulus dari nol sampai dia meninggal? Nah, dia setelah bertobat, kita kan Enggak, tidak yang mungkin saya lagi kembali tanya, kepada yang saya kejahatannya tanya, dong. apakah saudara tahu sejarah hidup Paulus ngapain aja sejak dia lahir sampai dia meninggal? Iya, sejarahnya dia dulunya menganiaya Itu yang umat-umat muncul Yesus. di Bible. Yang saya tanya, ada nggak Ya kitab sudah, yang setelah bertobat sama. Kalaulah eceknya orang Kristen menjadi mualaf, dia kejahatannya di dahulu banyak, tapi setelah menjadi mualaf, apa kalian hitungkan kejahatan yang lalu? Kan enggak, lahir kembali kan? Yang saya Suci. tanya, Anda kan dengan Paulus juga mengatakan dengan begitu, Bang sombongnya, dia tidak mencabul, dia tidak membunuh, dia tidak Mana merampok. dalilnya dia Nah, bercabul? sekarang tunjukkan dulu sejarah hidupnya lengkap, baru Anda mengatakan tidak ada. Kalau sejarah hidupnya ada nggak ada. Aduh, bagaimana ceritanya Anda mengambil kesimpulan, sedangkan tidak ada sejarah hidupnya? Ayo. Kan sejarah hidupnya dulunya dia menganiaya umat Ya, Yesus. mana Jahat. kitab apa? Kejahatannya apa? ada. Kitab Kan apa gitu. yang bisa saya baca pada saat dia usia 1 tahun, Silsilah 2 Kisah tahun, Para Rasul 22 3 ayat tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, ngapain aja dia? Ada Kalau nggak? yang seperti itu ya enggak ada. Nggak ada.
Tidak ada. 1 tahun sampai wafatnya gitu, Tidak detail ada. gitu nggak ada. Nggak ada. Terus apa alasan Anda mengatakan dia adalah orang suci? Ya, dia sudah bertobat dari kejahatannya. Kita kan menilai dari pertobatan. Sekarang apakah Anda mau membantah ucapan Yesus, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah, terhina dalam kerajaan langit. Yes. Siapa pelakunya? Paulus, Galatia Paulus. 3 ayat 24, Paulus Paulus berkata, itu. hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Nah, Mana ada sementara dibatalkan? Yesus mengatakan Taurat itu sampai langit dan bumi ini lenyap. Mana yang betul? Memang Paulus juga mengatakan hukum Taurat itu penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Galatia 3 ayat 24. Itu kan kata Paulus. Nah, Yang di Yesus Efesus sudah itu datang belum? dibatalkan dan dipersatukan di dalam Yesus. Yesus sudah datang Itu. belum? Sudah datang Yesus. Kenapa Hukum tidak Taurat kiamat? itu dipersatukan. Kenapa tidak Dipersatukan di kiamat dalam kalau dia Yesus. sudah datang? Hah? Kenapa tidak kiamat kalau dia sudah datang? Dia datang. Loh, berarti sudah Setelah kiamat. kelahirannya itu dia datang. Belum akhir zaman itu Bang Loh, Juma. Yesus Itu kesalahan Bang Juma mengatakan selalu. kalau aku yang datang itu akhir kehidupan. Belum, dia kedatangannya ke bumi ini untuk ada misinya. Misi penyelamatan. Kedatangan kedua kali belum datang Bang Juma. Lah, Dia belum berarti datang akhir kedatangan zaman. yang keberapa yang datang Belum. kepada Paulus itu kedatangan yang keberapa? Belum akhir zaman itu, makanya Bang Juma salah. Astagfirullahalazim. Belum akhir Berarti zaman itu. Waktu kedatangan Paulus kedatangan Yesus kepada Ya, Paulus silakan yang belum lain. akhir Ampun zaman. saya kalau orang tak Makanya berakal Bang begini. Juma salah. Silakan. Kedatangan Yesus Darni, kepada Bu Darni. Paulus belum akhir zaman. Nanti belum datang Yesus, akhir zaman belum datang. Di situ baru makanya orang Kristen menunggu kedatangannya yang kedua kali. Belum akhir zaman kedatangannya kepada Paulus. Hanya Yesus memilih. Korintus 1 Bu Darni. Korintus 9 ayat 15. Artinya menurut, oke sebentar guru kami lagi istirahat. Artinya menurut Bu Darni di situ Yesus turun berkali-kali. Pertama dia datang Iya. sewaktu kelahirannya di dalam Matius 1 Pertama ayat dia datang, 18. terlahir, hidup Terlahir. 33 tahun. Iya. Ya, dia Itu. terlahir datang hidup 33 tahun di muka bumi ini. Nah, Yes. Yesus menubuatkan kedatangan dia kedua kalinya. Betul? Yes. Belum datang. Syukur. Belum. Nah, belum datang. Kalau Belum. dia belum datang kedua kalinya, berarti yang datang yang mengaku bertemu Yesus itu adalah bohong. Yang datang itu secara pribadi Yesus memilih Paulus. Nah, kalian yang salah. Lah, berarti sudah Aduh. datang kedua kalinya. Belum, itu belum akhir zaman. Itu memilih. Yesus memilih secara pribadi. Dia memilih Paulus rasulnya Kedatangan untuk Yesus menuntun kedua Paulus kalinya, agar Bu penginjilan Darni ke ini berbagai paham nggak bangsa. sih poinnya? Itu dia. Bu Darni, Oh, Yesus mengajarkan sebelum dia terangkat ke langit. Ajaran firman dari Tuhan sudah disampaikan semua oleh Yesus. Sudah diterima oleh murid-murid Yesus. Dan murid Yesus otomatis mestinya mengamalkan, mengajarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Firman Tuhan sudah selesai, sudah tuntas, sudah disampaikan semua oleh Yesus. Berdasarkan pernyataan Yesus di Yohanes 17 nomor 8. Setelah itu, Yesus mewanti-wanti tentang Mesias palsu. Mewanti-wanti. Karena apa? Karena nanti akan datang Mesias palsu memakai nama Yesus. Yesus nanti datang kedua kalinya disertai dengan tanda kilat memancar dari timur ke barat dan seterusnya. Itu kedatangan Yesus kedua kali. Kalau ada yang mengaku bertemu Yesus selain tanda itu, pesan Yesus jangan percaya. Maka pertanyaannya, di sela-sela di momen sebelum datangnya Yesus sesuai dengan tanda yang dia jelaskan di Matius 24 tadi, ada nggak yang mengaku bertemu dengan Yesus? Mengaku sebagai Yesus? ya. Iya. Sewaktu Yesus mendatangi Paulus, belum akhir zaman, Bang Alif. Nah, Itu artinya secara di situ, pribadi Yesus memilih. Sama seperti Bu Yuni. Bu Yuni pernah didatangi Kok Yesus. Bu Yuni?
Iya, itu belum akhir zaman. Kenapa Bu Yuni dijadikan dalil, Bu Darni? Bu Yuni pernah bersaksi didatangi Yesus. Alamak. Bu Yuni pernah bersaksi didatangi beres Yesus. ini. Bahunya dipegang Yesus. Aduh. Bisa, Yesus kapan saja bisa datang. Tapi Bu akhir Darni, zaman Bu belum. Darni. Kedatangan kedua kali Yesus Oke. belum terjadi. Ketika Bu Darni, ketika kedatangan ini ketika- definisinya beda, ketika Menampakkan ketika dan Bu Yuni kedatangan. mengaku Bang, bertemu diam dengan dulu, Yesus, gantian dulu sebentar Bang, pencari ilmu, diam dulu Bang. ketika siapa tadi? Bu Yuni mengaku bertemu dengan Yesus, berdasarkan pesan Yesus, itu suruh percaya atau jangan percaya? Percaya dong, itu kan secara pribadi. Malahan saya rindu didatangi Yesus. Pesan Yesus jangan percaya. Ini kalau akhir zaman, Bang Alip. Akhir zaman. Ini belum akhir zaman. Astagfirullahaladzim. Lukas Gimana sih kalian 21 ini? nomor 8. Lukas 21 nomor 8 itu sangat jelas pernyataan Yesus. Baca coba Bu Darni. Iya, Lukas kedatangannya 21 di nomor Matius 8. 24 Waspadalah. itu. Ya ini sama paralel betul. Sama itu. Di sama. sini ini Ya. sama poinnya, kalimatnya sama. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Pesan Yesus, akan ada banyak orang mengaku bertemu dengan Yesus. Pesan Yesus, jangan kau ikuti. Pernyataannya jangan diikuti. Itu pesan Yesus, benar gak? Ya, tapi ada pesan yang benar. lain, Bang. Iya, itu pesan untuk akhir zaman. Kalau ada mengaku aku ada di padang gurun, jangan kau Waktunya percaya. sudah dekat dan saatnya sudah dekat. Ini kata Yesus. Iya. Coba ada yang baca itu deh. nubuatan Biar itu saya tidak nubuatan, dibilang nubuat. orang. Itu Nah, iya, nubuat ke nubuat, depan kan? itu ke depan. Ah, Ini belum terjadi. oke. Akhir zaman Nah, belum terjadi loh, Bang Alip. Bu Darni, nubuatan Yesus ini ketika Yesus terangkat ke langit atau bukan? Peristiwanya. Itu peristiwa pada saat itu. Peristiwa Yesus sebelum terangkat ke langit, dia berpesan ketika nanti dia pergi terangkat ke langit, maka dia berpesan nanti akan ada orang yang mengaku sebagai Yesus dan mengaku bertemu Yesus. Benar nggak kayak gitu poinnya? Dia mengatakan itu nanti kelak di akhir zaman. Kalau ada orang mengaku Saatnya aku sudah ada di sini, dekat. jangan kau Ini percaya. ini sudah Kedatangan akhir Yesus zaman kepada atau belum? Paulus belum akhir Bu Darni, zaman. Bu Darni, ini sudah akhir zaman atau belum? Belum dong, belum. Ini sudah masuk zaman akhir, Bu Darni. Masuk zaman, masuknya iya. Tapi kedatangan yang kedua kali belum terjadi. Kita belum tahu. Lah, itu Kita nggak dia tahu kapan Yesus kedatangan datang. Bisa dia datang jam 3 malam, bener-bener. bisa dia datang seperti pencuri. Kita nggak Lah, tahu. pesan Yesus, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, jangan percaya. Anda setuju atau tidak? Setuju, Setuju. setuju. Kelak di akhir Setuju. zaman ya, untuk akhir zaman ya, nanti kedatangannya yang kedua kali. Maksudnya di sini di ayat Matius 24 ayat 23 sampai 27 ini Kalau begitu, mengarahkan ke kalau kedatangannya begitu- yang kedua kali. Kalau begitu berarti Yesus datang berkali-kali. Ya, suka hatinya bisa datang ke setiap Iya. manusia secara pribadi, tetapi secara global belum. Ya kalau Akhir sudah zaman main suka itu hatinya ya semua repot. mata memandang Padahal seluruh Yesus bangsa, itu akan seluruh pergi. bangsa. Ini kan enggak Setelah loh, Yesus kalian ini. pergi, itu yang kesalahan akan kalian datang satu itu salah. bukan Yesus. Itu pengakuan Yesus. Oke, Ustadz Alif, izin, Ibu Darni mungkin bisa gantian ya, Bu Darni ya, sabar ya, Ibu Darni. Ya, ini Silakan, buat silakan. Ya, buat minum kopi dulu, menguatkan campur pernyataan mas. Bu Darni. Ya, silakan Bang admin sama pencari ilmu mungkin. Ya, bisa. gini. Jadi ada juga perkataan Yesus yang lain di Yohanes 14:21. Yesus sendiri yang mengatakan, aku akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Jadi apa yang dialami oleh Paulus dari sudut pandang kekristenan itu bukan kedatangan kedua, melainkan penyataan secara pribadi atau secara rohani. Lagian peristiwanya kan juga berbeda. Yang dilihat itu saya, Gurunda masuk Gurunda. Iya. sementara Gini yang gini dulu, saudara. Yesus ketika ditanya, apa tanda kedatanganmu? kilat Boleh ndak? muncul. Boleh ndak, saudara, menjawab saya, tanda kedatangan Yesus itu apa saja? Menurut Matius 24.
Kilat memancar dari Kilat. timur ke barat. Nah, selain daripada itu, kata Yesus percaya atau jangan percaya? Ini Ya, jangan jangan percaya. percaya. Ya, jangan percaya. Udah selesai. Jadi kalau ada yang Kan Paulus mengaku akhir zaman atau enggak? Kedatangan Loh, kedua kan enggak? Bang Juma? tanda Yesus itu tidak ada akhir zaman ataupun bukan akhir zaman. Intinya kalau Yesus datang hari ini, maka yang menjadi akhir zaman hari ini, betul? Baca dulu nih. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Iya, Kelak, saya tahu. Kelak nanti kedatangan yang Iya, kedua kali. iya, saya tahu. Kalau Yesus datang hari ini, maka hari ini kiamat. Kalau hari ini datang dia kiamat dong. Oke, kalau yang Tapi untuk datang, dunia ya, oke, tapi semua melihat, semua oke, melihat. Oke, kalau dia datang 2000 tahun yang lalu, kapan kiamat? Itu belum Iya. kiamat kedatangannya. Enggak, saya tanya, Pertama. kalau Yesus yang datang 2000 tahun yang lalu, kapan kiamat? Ya belum kan, Loh, tanda-tandanya belum. enggak, maksud saya kalau Yesus dia datang dengan tanda itu 2000 tahun yang lalu, kejadian kiamatnya itu kapan? Ya waktu itu toh Nah, sekarang tanda itu ada enggak datang 2000 tahun yang lalu? belum ada. Ah, berarti yang datang siapa? Ya itu secara Secara apa? Secara garambang. Kedatangan akhir zaman. Pribadi. Lah, kalau Secara dia pribadi. datang, saudara, kalau dia yang datang 2000 tahun yang lalu, maka 2000 tahun yang lalulah akhir zaman itu. Tapi karena dia bukan dia yang datang 2000 tahun yang lalu, maka tidak bisa disebut 2000 tahun yang lalu itu akhir zaman. Karena belum datang, bukan dia yang datang. Kata Yesus, tanda kedatanganku ya akhir zaman. Kalau aku datang 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun lalu itulah akhir zaman. Tapi karena bukan aku yang datang 2000 tahun yang lalu, maka belum akhir zaman itu. Jadi yang datang selain daripada aku yang datang membawa tanda akhir zaman, itu bukan aku, jangan kamu percaya. Oke, mungkin sedikit ada yang kurang Bang Suma. Jadi Silakan. kalau orang Kristen begini, kita percaya ada kedatangan kedua, ada menyatakan diri. Menyatakan diri ini misalnya nih, Yesus yang mengatakan aku akan mengasihi dia dan menyatakan diriku padanya di Yohanes 14:21. Atau Yesus berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi ada sesuatu yang disebut menyatakan diri, tapi bukan kedatangan kedua. Kedatangan kedua itu spesial peristiwanya. Dan tanda-tandanya misalnya pada waktu itu akan kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan di-PN dan akan dibenci. Jadi ketika orang Kristen sudah mulai dibenci, diserahkan kepada orang, nah itu tanda-tanda pertama. Dan ada lagi juga tanda yang banyak orang akan, ya ini kalau berdasarkan Alkitab ya, di 24 itu yang ayat 10, banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah jadi banyak tanda-tanda besar dulu baru kedatangan kedua. Sedangkan yang terjadi di Paulus itu adalah pernyataan diri. Bukan kedatangan kedua, begitu Bang. Jadi kalau Anda melihat ya di dalam pengajaran Yesus di Yohanes 3, barang siapa yang percaya, barang siapa mengasihi aku dan Bapa akan berada di dalam dia. Barang siapa tidak percaya, akan terjadi sebaliknya. Kan begitu? Nah, kemudian barang siapa yang percaya kepada anak, percaya kepada Bapa. Dan barang siapa yang percaya kepada Bapa dan percaya kepada anak, aku dan Bapa akan berada bersama-sama dengan dia. Aku bersama dengan dia. Pertanyaannya, apakah itu berarti Bapa juga ada di dalam murid-murid Yesus? Yes. Wujudnya? Tidak. Tapi ajarannya.
Jadi yang dimaksud di dalam data yang saudara bawa, Yohanes 14 nomor 21 itu, ketika Yesus berkata bahwasanya siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dia mengasihi aku. Berarti yang dimaksud aku menyertai di situ adalah perintahku, menyertai mereka. Sama seperti pengakuan Yesus di dalam Yohanes 8:29, Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, melainkan Bapa menyertai aku. Bukan berarti Bapa itu ada di dalam diri Yesus, wujudnya, hakikatnya enggak. Tetapi yang menyertai Yesus adalah ajaran Bapa, firman Bapa yang datang kepada Yesus, yang senantiasa membuat Tuhan berkenan kepada Yesus. Yohanes 14 jelas nomor 21, barang siapa memegang perintahku, perintah, maka aku akan bersama dengan dia. Perintah, ketika perintah Yesus tidak dipegang, perintah Yesus ditinggalkan, maka Yesus tidak ada di situ. Kalau ada orang yang menegakkan perintah-perintah Yesus, maka Yesus ada di situ. Itu maksudnya, bukan berarti Yesus datang, enggak. Jangan Anda anggap Yesus itu makhluk roh, seperti hantu, enggak. Jadi, nasihat Yesus dalam Matius 24 itu tolong sekali lagi, dipahami dengan baik, jangan diplesetkan. Andai saja kata Yesus, ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, tanpa ada tanda-tanda, kata Yesus, jangan kamu percaya. Apa akibatnya kalau percaya? Ya ini jadi Kristen. Manusia jadi Tuhan, Tuhan jadi manusia, manusia mati terkutuk, Tuhan kemudian mati secara terkutuk, Tuhan kemudian menjadi tumbal. Segala macam tetebenge yang muncul setelah kalian percaya kepada Kristus yang datang kepada Paulus tersebut. Paulus membimbing kalian menjadi seperti ini. Apakah orang Yahudi percaya kepada Paulus? Tidak. Kenapa Kristen dan Yahudi berbeda? Ya karena Kristen ini dibimbing oleh penyesat itu. Apa buktinya? Kan Yesus mengatakan jangan kamu percaya. Orang Kristen percaya. Orang Yahudi percaya enggak? Enggak. Kalian yang percaya, silakan jadilah kalian Kristen. Orang Yahudi percaya enggak? Enggak. Makanya mereka enggak jadi Kristen. Kami pun tidak percaya ketika ada sosok mengaku akulah Yesus yang kau niaya. Kami umat Islam tidak percaya. Kenapa? Karena Yesus pun di dalam kitab saudara mengatakan bahwasanya jangan percaya kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku. Sebab kalau aku yang datang, tanda-tanda akan menyertai. Matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Nampak aku di tengah langit, seluruh manusia meratap, seluruh manusia akan melihat aku. Apakah itu sudah terjadi? Belum terjadi. Kalau begitu, yang mengaku bertemu Yesus jangan kau percaya. Karena aku datang dengan tanda-tanda. Nyambung dong semua. Ini ya, ini saya tegaskan lagi. Jadi memang di kekristenan kita ini diajarkan ya bahwa tentang kedatangan Yesus mengajarkan bahwa ada dua, yaitu penyataan pribadi, kedatangan secara pribadi atau rohani. Itu kejadiannya dari dulu sampai sekarang lewat doa, lewat ibadah, dan lewat Roh Kudus. Yang kedua adalah kedatangan kedua itu di masa depan dan secara fisik global atau apa ya istilahnya final lah. Nah untuk memperkuat itu tuh ya ada beberapa pernyataan Yesus juga. Misalnya nih pengajaran Yesus tentang penyataan dirinya yang terjadi setiap saat, setiap waktu. Misalnya di Matius 18:20. Sebab yang tadi saya baca, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini pernyataan diri Yesus sendiri secara rohani. Kalau orang Kristen sekarang ya bimbingan Roh Kudus. Atau di Yohanes 14:21, aku akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Ini bukan kenampakan fisik seperti yang ada di Matius, tapi kehadiran secara rohani melalui Roh Kudus. Yesus hadir saat misalnya orang Kristen berdoa, bersekutu atau menyembah, dan terjadinya berulang-ulang secara pribadi, termasuk
apa yang dialami oleh Paulus ini. Disebut penyataan diri secara pribadi. Sedangkan yang Bang Suma maksud di Matius 24:30 itu kedatangan kedua. Dan teksnya juga jelas kok. Mereka berarti semua orang. Bukan pernyataan secara pribadi. Semua orang, ini sifatnya global. Akan melihat. Semua orang melihat anak manusia. Jadi ada wujudnya. Anak manusia datang di atas awan-awan, dari awan-awan di langit dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Dan ini berbeda dengan yang tadi, kenampakan secara pribadi atau rohani. Kalau yang di Matius terjadinya satu kali, yaitu di akhir zaman. Sifatnya universal, karena semua orang melihat. Dan ini ya, dari apa yang tadi saya sampaikan, mestinya sudah bisa membedakan. Ada dua yang diajarkan Yesus tentang kedatangannya. Kedatangannya secara pribadi, rohani, dan kedatangan yang kedua secara fisik, yaitu di akhir zaman. Begitu Bang Suma. Oke. Jadi kami umat Islam, atau janganlah umat Islam, saudara, ketika Anda mengingat kedua orang tua Anda menghadirkan mereka. Ketika Anda mengingat seseorang, Anda menghadirkan orang tersebut. Bukan berarti orang tua Anda datang kepada Anda dalam bentuk roh. Bukan. Tetapi Anda sedang menghadirkan beliau dalam benak saudara. Inilah yang diterangkan kemudian oleh Matius 18 nomor 20. Anda memaknai seakan-akan yang datang itu Yesus dalam bentuk roh. Kagak. Yang dimaksud Matius 18:20 di situ, itu adalah firman, perkataan, ajaran Yesus. Sebab di mana 2 orang 3 orang berkumpul dalam namaku, maksudnya dalam ajaranku, emos, anoma, ajaranku, perkataanku, perkataan yang mengatasnamakan diriku, maka di situ ada aku. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bukan berarti dia datang dalam bentuk sosok roh. Bukan itu yang dimaksud. Kalau Anda ingin kemudian mengatakan Matius 18 nomor 20 sama yang dialami oleh Paulus, tolong sekarang juga Anda ke lapangan. Aku ingin lihat. Tolong hadirkan Yesus di situ dalam bentuk cahaya. Dan aku ingin lihat Bro Admin buta, lalu pingsan kemudian seperti orang kena epilepsi. Silakan Anda buktikan kalau Anda mengutip Matius 18 nomor 20 sama kejadiannya terhadap Paulus. Tidak, Bung. Yang datang kepada Paulus itu iblis. Coba sekarang Anda berkumpul sama orang Kristen, hadirkan Yesus. Apakah ada cahaya datang menyelimuti kalian? Apakah ada kemudian di antara kalian mencari buta? Apakah ada kalian kelopak-kelopak, kerasukan? Gak ada itu. Yang dimaksud Matius 18:20 menghadirkan Yesus dalam bentuk pengajarannya, bukan sosok hantu yang datang. Sedangkan yang terjadi di Paulus itu setan. Lukas 10:18, aku melihat setan jatuh dari langit dalam bentuk cahaya. Sedangkan Yesusnya membedakan, kalau aku yang datang cahayanya bukan untuk satu orang. Cahayanya dari timur sampai ke barat seperti matahari. Semua manusia akan melihat. Apakah itu terjadi kepada Paulus? Tidak. Anda beralibi, Anda berasumsi. Oh ada Bang, Matius 18:20, barang siapa yang berdoa dalam namaku, aku akan hadir di situ. Oke, silakan Anda lakukan, praktekkan itu. Anda akan mendatangkan Yesus. Anda akan mengingat dia. Ingatan Anda tertuju kepada Yesus. Tapi tidak ada juga cahaya dari langit menyertai Anda, bukan? Jangan lebay kayak Paulus. Enggak ada juga Anda buta kan 3 hari. Enggak ada juga kemudian kayak orang kerasukan setan, Anda langsung kelepek-kelepek jatuh ke tanah kan? Enggak kan? Enggak sampai segitu kan? Enggak kan? Berarti yang dimaksud Matius 18:20 berbeda dengan kejadian yang terjadi terhadap Paulus. Yang terjadi terhadap Paulus itu, itulah yang dikatakan oleh Yesus. Apabila ada orang berkata, bertemu dengan aku, jangan kamu percaya. Sekarang kalau Anda masuk ke gereja atau masuk ke dalam bilik Anda, habis itu Anda keluar,
Paman, ya, aku tadi bertemu dengan Yesus loh. Yang kami tahu, Anda bertemu dalam bentuk Anda mendatangkan dia dalam pikiran saudara. Tidak datang dalam bentuk hantu. Aku Yesus. Bukan kayak gitu kan? Itulah yang minta Yesus dihindarkan. Supaya jangan kemudian mengajarkan kepada orang lain bertemu Yesus di padang gurun. Dan kalau ada yang mengaku itu, kata Yesus, jangan kau percaya. Jangankan ente sebagai Kristen, kami umat Islam ketika kami beriman kepada Nabi Isa, benak kami kemudian bersalawat, mengucapkan pemberkatan kepada beliau, ingatan kami tertuju kepada dia, dan dia pasti juga akan mengetahui bahwasanya orang-orang sebelumku juga akan memuliakan aku. Orang-orang setelahku maksudnya akan memuliakan aku. Karena siapa? Karena roh kebenaran akan mengajarkan mereka untuk memuliakan aku. Itu real di dalam kitab saudara. Jadi kalau Anda mengatakan sama dengan Paulus mengingat Yesus, berdua berbicara dalam nama Yesus sehingga Yesus, oh salah Anda, nggak nyambung. Yang dimaksud Yesus bukan itu. Yang dimaksud itu bukan itu yang dimaksud Yesus. Kami pun bisa menghadirkan Yesus. Dalam pikiran kami, Yesus seorang nabi, membangkitkan orang mati ketika dia di tengah-tengah Bani Israel. Iya, tergambar itu. Ajaran Yesus itu tergambar. Tapi kalau saya mengatakan, aku ketemu dengan Yesus ketika aku lagi mancing di sungai. Yesus datang dalam bentuk cahaya dan berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu beda, saudara. Itulah yang harus dihindarkan. Kenapa Anda nggak percaya kepada Yesus ketika Yesus menasihati? Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam iya, silakan. Lagi. Ya enggak apa-apa lah, memang yang diajarkan di kekristenan itu begitu, kedatangannya ada dua. Nah sekarang saya mau membuktikan pernyataan Bang Suma. Yesus kan tadi mengatakan, Yesus kan mengatakan pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Itu perintah Yesus, dan saya yakin itu juga menurut Bang Suma perintah Nabi Isa. Nah pertanyaan saya, bagaimana kemudian Bang Suma misalnya begini, mohon maaf nih karena Bang Suma juga Muslim ya. Di Muslim kan juga diajarkan bahwa Nabi Muhammad bertemu di langit kedua. Bagaimana Bang Suma kemudian malah bisa percaya begitu? Padahal perintahnya jelas. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Bagaimana Bang Suma kemudian bisa percaya? Silakan. Oke. Sebenarnya begini, saudara bro admin. Kalau Anda pernah belajar tentang Bible, mengikuti saya yang belajar Bible, Matius 24 nomor 23 itu tidak ada kata lihat di situ, Bung. Itu penambahan Lembaga Bible Indonesia. Sedangkan kalau Anda melihat aslinya, di situ hanya tertulis, pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Nah, sekarang kamu di situ siapa? Kan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi yang ada di Bukit Zaitun. Apakah orang-orang Farisi, apakah murid-murid Yesus yang ada di Bukit Zaitun datang kepada Nabi Muhammad? Atau Nabi Muhammad datang kepada mereka yang hidup di abad pertama di Bukit Zaitun? Jadi nggak nyambung. Yesus sedang menasehati muridnya Bani Israel. Jangan kemana-mana, kawan. Yesus sedang ditanya oleh manusia yang hidup abad pertama. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad datang ke sono, bertanya, mengatakan kepada orang yang ada di Bukit Zaitun itu, murid Yesus, iya paman, aku bertemu dengan gurumu di langit kedua loh. Oh ya? Tidak masuk. Bukan itu yang dimaksud Yesus. Yesus ditanya sama orang Farisi, sama murid-muridnya di Bukit Zaitun, guru, apa tanda kedatanganmu? Nah, mendengarkan itu Yesus langsung bilang apa? Waspada. Tuh, langsung diminta murid pertama, angkatan pertama di abad pertama,
di tahun 30 sampai 33 langsung diblokade oleh Yesus. Waspada. Kalian harus waspada kepada penyesat yang datang kepadamu. Penyesat yang datang kepadamu. Nabiku Nabi Muhammad tidak pernah datang kepada orang-orang yang ada di Bukit Zaitun. Terlalu jauh. Anda harus bertanya, siapa oknum di luar murid Yesus yang datang kepada mereka mengaku bertemu dengan guru mereka, Paulus. Kenapa nggak nyambung? Di situ sudah sangat jelas. Jadi Paulus yang datang ke tanah Yudea, Paulus yang datang kemudian kepada orang-orang Yahudi, mengajarkan kepada mereka, aku bertemu dengan Yesus loh.